tengah hiruk-pikuk kota Sao Paulo, Brasil, terdapat daerah bernama favela, sebuah lingkungan yang tidak asing dengan kemiskinan dan juga kriminalitas. Di sanalah seorang bocah bernama Antony Mateus dos Santos tumbuh, bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Seperti kebanyakan anak-anak Brasil lainnya, sepak bola adalah pelariannya dari kerasnya kehidupan di favela. Antony lahir pada 24 Februari tahun 2000 di lingkungan sederhana di favela. Ia tumbuh di daerah yang dikenal dengan sebutan Inferninho atau neraka kecil, sebuah wilayah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi dan aktivitas perdagangan narkoba. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bermain bola di jalanan sempit dengan teman-temannya. Lapangan berdebu dan bola yang sudah lusuh menjadi saksi bisu perjuangannya. Keluarganya bukanlah dari kalangan yang berada, tetapi mereka selalu mendukung mimpinya untuk menjadi pesepak bola profesional. Dalam sebuah wawancara, Antony mengisahkan pengalaman traumatisnya ketika berumur 8 tahun. Saat itu, ia harus melangkahi mayat seorang pria yang tergeletak di gang dekat rumahnya. Pengalaman ini meninggalkan kesan mendalam dan memotivasinya untuk mengubah nasib keluarganya. Selain itu, hingga usia 18 tahun, Antony masih harus tidur satu ranjang dengan ayahnya karena keterbatasan ekonomi. Kondisi ini semakin menguatkan tekadnya untuk membawa keluarganya keluar dari lingkungan yang keras tersebut. Selain itu, Antony juga mengalami kesulitan lain selama masa kecilnya. Ia pernah mengalami insiden di mana ia dan teman-temannya harus bersembunyi ketika baku tembak terjadi antara geng kriminal di sekitar tempat tinggalnya. Ketakutan dan ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia harus melewatkan sesi latihan karena jalanan menuju lapangan ditutup akibat insiden kekerasan. Antony juga pernah bercerita bagaimana dirinya dan keluarganya sering kekurangan makanan. Ada hari-hari di mana mereka harus saling berbagi satu porsi makanan karena kondisi ekonomi yang sulit. Namun, alih-alih menyerah, kondisi ini justru semakin menguatkan tekadnya untuk berjuang lebih keras di dunia sepak bola agar bisa mengubah nasib keluarganya. Antony menemukan pelarian dan harapan baru melalui sepak bola. Bakatnya ditemukan oleh Sao Paulo FC pada tahun 2010 ketika ia berusia 10 tahun. Di sana, ia tidak hanya mengasah keterampilan teknisnya, tetapi juga belajar tentang disiplin dan kerja keras. Pada tahun 2018, ia dipromosikan ke tim utama Sao Paulo FC dengan mulai menunjukkan potensinya di kompetensi domestik Brasil. Gaya permainan yang eksplosif membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang paling menjanjikan di negara itu. Penampilannya bersama Sao Paulo menarik perhatian para pemandu bakat dari Eropa. Dan pada akhirnya pada tahun 2020, Ajax Amsterdam mendatangkannya dengan tawaran yang sulit ditolak. Klub Belanda itu terkenal dengan kemampuannya mengembangkan pemain muda, dan Antony melihat ini sebagai kesempatan emas untuk melangkah ke panggung yang lebih besar. Di Ajax, Antony langsung bergabung dan menunjukkan kualitasnya. Ia menjadi bagian penting dari tim asuhan Erik ten Hag dan membantu klub meraih 2 gelar Eredivisie. Kecepatan dribblenya yang mematikan serta visi bermainnya membuatnya menjadi bintang baru di Eropa. Salah satu momen paling ikoniknya adalah gol dan selebrasi khasnya di Liga Champions, yang semakin menegaskan bahwa ia siap untuk tantangan yang lebih besar. Dan kesempatan itu datang pada tahun 2022 ketika Manchester United yang saat itu dilatih oleh Erik ten Hag memutuskan untuk memboyongnya ke Old Trafford. Pada tahun 2022, Manchester United akhirnya mengumumkan transfer Antony dengan biaya mencapai 86 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Menjadikannya pemain termahal kedua dalam sejarah klub setelah Paul Pogba. Kepindahannya menimbulkan berbagai perdebatan dengan beberapa pihak meragukan apakah ia bisa memenuhi ekspektasi di Premier League. Namun, bagi Antony ini adalah puncak dari perjalanan yang luar biasa.
dari jalanan favela yang keras hingga ke salah satu klub terbesar di dunia. Di musim pertamanya, ia langsung mencetak gol dalam debutnya melawan Arsenal dan menunjukkan kilasan magis yang membuatnya begitu dihargai. Advantage played by Coutinho, could lead to Antony on his debut. Slots Manchester United into Setelah musim pertamanya yang cukup menjanjikan, performa Antony mulai menurun. Kritikan mulai bermunculan terkait ketidakefektifan permainannya, terutama dalam penyelesaian akhir dan kontribusi defensif. Banyak pengamat yang menilai bahwa Antony kesulitan beradaptasi dengan fisik dan intensitas Premier League. Selain itu, gaya bermainnya yang cenderung dimensi membuatnya mudah ditebak oleh lawan. Tekanan semakin besar ketika Antony gagal memberikan dampak signifikan dalam laga-laga besar. Beberapa legenda Manchester United bahkan mengkritik performanya secara terbuka, menyebut bahwa harga yang dibayarkan klub terlalu mahal dibandingkan dengan kontribusinya di lapangan. Dalam beberapa pertandingan penting, Antony lebih sering terlihat frustasi dan kesulitan menampilkan permainan terbaiknya. Pada awal 2025, Manchester United akhirnya memutuskan untuk meminjamkan Antony ke Real Betis guna memberikannya kesempatan mendapatkan lebih banyak menit bermain dan memulihkan kepercayaan dirinya. Kepindahannya ke La Liga diharapkan dapat membantu mengembangkan permainan dan menemukan kembali performa terbaiknya. Perjalanan Anthony Santos adalah cerminan dari mimpi yang menjadi kenyataan. Dari lingkungan yang penuh tantangan, ia berhasil menaklukkan Eropa dan menjadi bagian dari Manchester United. Namun, seperti halnya banyak pemain lainnya, ia harus menghadapi tantangan besar ketika ekspektasi tidak selalu berbanding lurus dengan performa di lapangan. Meski harus menjalani masa peminjaman ke Real Betis, kesempatan ini menjadi titik balik bagi Antony. Jika ia mampu menemukan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin ia akan kembali ke Manchester United sebagai pemain yang lebih matang dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Antony adalah bukti bahwa mimpi bisa terwujud dengan kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk melawan segala rintangan. Namun, perjalanan karir seorang pesepak bola tidak pernah mudah, dan Antony masih memiliki babak baru yang harus ia taklukkan. advantage played by Coutinho, could lead to Antony on his debut.